Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang periode politik, media sosial menjadi gempar oleh sejumlah individu yang diusung sebagai calon pemimpin bangsa ini. Gelombang euforia janji pun diluncurkan dengan cara yang menggebu-gebu. Terdapat yang menggarisbawahi komitmen untuk memberantas kemiskinan, sementara yang lain bersumpah untuk menjadikan negara bebas dari beban hutang. Ada pula yang mengumandangkan tentang pemberian gratisan dalam berbagai aspek, dan variasi janji lainnya. Begitu terpilih, kadangkala janji-janji itu hanya menyisakan jejak kosong. Faktanya, sebagai pemimpin, merekalah yang mengemban tanggung jawab besar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Quran Surah Sad, 38-26. Di dalam hadis yang sering kita dengar, Rasulullah pernah menyampaikan, "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengatakan bahwa setiap individu memiliki peran pemimpin yang melekat dalam dirinya. Seorang presiden menjunjung tanggung jawab memandu warganya, seorang kiai menanggung amanah ke santri-santrinya, seorang pendidik menanggung amanah mengarahkan siswanya, seorang ayah membawa tanggung jawab memimpin seluruh anggota keluarganya, dan seterusnya. Suatu hari nanti, kepemimpinan tersebut akan dihadapkan pada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kisah tentang Sayyidina Umar ini membawa kita kepada pemandangan yang benar-benar luar biasa. Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam sejarah Islam setelah wafatnya Rasulullah, muncul sebagai contoh hidup pemimpin yang sungguh adil. Baginya, posisi sebagai kepala negara bukanlah hak istimewa yang menggiringnya pada rasa superioritas atas rakyat, melainkan sebagai amanah yang memerlukan pelaksanaan tulus dan serius. Dalam upaya luar biasanya untuk mengukuhkan prinsip keadilan, Umar melangkah lebih jauh dengan memeriksa secara langsung kondisi warganya saat mereka dihadapkan pada krisis kelaparan yang melanda pada masa pemerintahannya. Ia secara pribadi berangkat dalam patroli dari satu rumah penduduk ke rumah lainnya. Satu momen yang luar biasa adalah malam di mana Umar memutuskan untuk menjelajah tanpa pendampingan, mengemban tanggung jawab pemantauan dengan sepenuh hati. Zaid bin Aslam, yang tengah menyaksikan Khalifah Umar, dengan berani mengajukan permohonan untuk mengiringinya dalam petualangan itu. "Izinkanlah aku menjadi pendampingmu, Amirul Muminin," pintanya kepada Umar. Menyambut tawaran itu, Umar menjawab dengan persetujuan, "Tentu saja, silakan." Keduanya pun memulai perjalanan mengelilingi wilayah Madinah dan daerah sekitarnya. Sampai akhirnya, di luar batas kota Madinah, sebuah sinar terang memancar di kejauhan, menarik perhatian mereka. "Di sana, tampaknya ada seorang musafir," ujar Zaid dengan penuh antusiasme. Tidak bisa menahan rasa penasaran, mereka memutuskan untuk mendekati sumber cahaya tersebut. Kepada kejutan mereka, nyala api itu berasal dari api yang terbakar di bawah kuali milik seorang wanita janda tua, dikelilingi oleh 3 anak kecil yang sedang menangis. Wanita itu tengah berusaha memasak sesuatu di atas kuali, sambil dalam doanya ia melemparkan kutukan pada Umar. "Ya Tuhan, berikanlah ganjaran atas perbuatan Umar. Ia telah melakukan ketidakadilan. Bagaimana mungkin, ketika kami, rakyatnya, berjuang melawan kelaparan, ia hidup dalam kelimpahan," ucap wanita tersebut dengan nada kekesalan yang mendalam. Mendengar wanita itu, Umar memilih untuk menghampirinya dengan langkah hati-hati dan menyapa dengan kelembutan. "Bolehkah kami masuk?" tanya Umar dengan lembut. "Tentu saja," jawab si wanita tanpa curiga. Dia sama sekali tak menyadari bahwa lelaki yang berbicara padanya adalah Khalifah Umar. Dengan ramah,
Umar memohon izin dan memasuki tempat tersebut. Umar menanyakan tentang kondisinya dan keadaan anak-anaknya. Kami datang dari jauh. Aku dan anak-anakku kelaparan. Aku tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa, ujar wanita itu dengan nada sendu. Lalu, dengan penuh perhatian, Umar menanyakan tentang isi kuali yang sedang dimasak oleh wanita itu. Jawaban yang diucapkan wanita itu pun mengungkapkan sebuah rahasia mengharukan. Itu hanya air yang mendidih. Hanya agar anak-anakku merasa seperti aku memasak makanan. Aku berharap mereka dapat merasa sedikit terhibur, ungkapnya dengan rasa getir yang mendalam. Mendengar pengakuan wanita tersebut, Umar merasakan gelombang rasa malu dan duka yang begitu mendalam. Rasa bersalahnya seakan memenuhi seluruh hatinya. Dalam kerendahan hati yang amat tulus, ia memutuskan untuk berpamitan dan mengarahkan langkah menuju sebuah toko dengan niat membeli segunung sembako. Catatan lain menyebut bahwa ia mengunjungi Baitul Mal. Beban berat sembako itu kemudian dipegangnya dan diarahkan menuju rumah wanita tadi. Di tengah semuanya, Zaid tak dapat menahan diri dan merasa perlu mengulurkan tangannya untuk membantu. Dengan rasa simpati yang mendalam, ia memohon, "Wahai Amirul Mukminin, biar aku yang membantu membawanya. Ini terlalu berat untukmu." Umar menolak tawaran itu dengan tegas. Dia menegaskan, "Tidak, biar aku yang membawanya. Anggap saja ini adalah beban dosa-dosaku. Semoga ini menjadi perantara untuk tidak terkabulkannya doa wanita tadi." Dengan setangguh tekad, sambil memikul beban berat sembako itu menuju rumah wanita janda, Umar terus menitikkan air mata, merasa begitu berdosa dan terpukul oleh perasaan penyesalan yang mendalam. Kejadian ini memang tak bisa dianggap enteng, menjadi sebuah peristiwa yang mampu menciptakan kesan mendalam. Sesampainya di pintu rumah wanita itu, Umar menyerahkan segala beban sembako dengan penuh penghormatan. "Semoga ganjaran terbaik dari Allah menyertaimu," ucapnya dengan tulus. Umar tak hanya berhenti di situ. Dia memilih untuk melibatkan dirinya dalam kehidupan mereka lebih lanjut. Tanpa ragu, Umar turut serta dalam proses memasak untuk mereka. Saat hidangan akhirnya siap, dia dengan rendah hati mengundang mereka untuk bersantap. "Sekaranglah saatnya untuk menikmati makanan. Silakan," kata Umar dengan senyuman lebar, melihat bagaimana wajah-wajah yang tadinya terlihat murung, kini terhiasi oleh kebahagiaan. Tak ingin menyia-nyiakan momentum ini, Umar memilih untuk menyampaikan pesan hati kepada wanita tersebut. "Ibu, mulai dari saat ini, tak perlu lagi mengucapkan doa yang merugikan Umar. Barangkali dia tak mengetahui bahwa kalian menghadapi kesulitan di sini," katanya dengan nada lembut, menunjukkan empati yang dalam. Kisah tindakan tanggung jawab Umar ini layak dijadikan cambuk bagi mereka yang terkadang terbuai oleh panggung kekuasaan, dan mengabaikan kewajiban terhadap rakyat. Melalui kisah ini, jelas terlihat betapa Umar memberikan prioritas pada kepentingan orang banyak daripada dirinya sendiri. Pertanyaan untuk para pemimpin masa kini adalah, apakah mereka pernah merenungkan tentang bagaimana tindakan mereka akan dihadapkan pada pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak di akhirat? Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.